Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarwin Sehe, staf ahli BPKRI bidang kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan Bapak Dr. Bernardus Dwita Pradana. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Bapak Iqbal Rurai, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Kuntu Daud. Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Maluku Utara, Ibu Husni Bopeng. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Husni Salim. Dan Bapak Wakil Ketua DPRD 1 Provinsi Maluku Utara, Bapak Kuntu Daud. Serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili, Direktur Pengelolaan Pemeriksa 6.1 Bapak Thomas Ipung Anjarwasita, Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara Bapak Bono Agung Nugroho, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Maluku Utara, Forkopimda, Sekda, para pimpinan OPD, insan pers, dan seluruh hadirin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya. Kita semua dalam keadaan sehat bisa menghadiri rapat paripurna pada pagi hari ini. Dan atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPKRI yang telah menjalankan tugas pemerintahannya secara independen dan profesional. Saya juga memberikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara yang telah menjalankan fungsi pengawasan kepada inspektorat yang terus mengawal perbaikan tata kelola kepada seluruh OPD yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta kepada masyarakat Maluku Utara yang menjadi pemilik sesungguhnya dari setiap rupiah uang daerah yang kita kelola. Saya juga mengucapkan selamat atas hasil WTP, laporan hasil pemeriksaan BPK RI di tahun 2025. Ini adalah hasil kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder, sesuai dengan informasi terakhir Maluku Utara WTP adalah 2021, 2022, 2023, 2024 hasil opini dari BPK RI adalah WDP. Dan ini setelah 3 tahun, di tahun 2025 Provinsi Maluku Utara kita bisa kembali mendapatkan opini 2025. Dan ini adalah hasil kerjasama baik dari seluruh stakeholder, saya memberikan apresiasi. Harapan saya di tahun 2026 akan lebih baik lagi, seluruh rekomendasi BPK RI yang sudah diberikan kepada masing-masing OPD, pesan saya untuk segera ditindaklanjuti dengan masa yang diberikan 60 hari. Pengalaman dari tahun 2025 sebagai catatan ada beberapa OPD yang tidak melakukan pengembalian temuan, tidak melakukan follow up lewat dari 60 hari. Dan akhirnya kita harus memberikan dari BPD berkonsultasi dengan BKN dan akhirnya ada sanksi disiplin yang diberikan, salah satunya menghasilkan demosi dan non-job. Saya tidak menginginkan itu terjadi, jadi pesan saya untuk para pimpinan OPD, seluruh hasil rekomendasi BPK RI untuk laporan keuangan 2025 mohon segera ditindaklanjuti sehingga di 2026 nanti laporan keuangan Provinsi Maluku Utara akan semakin baik lagi dan opini WTP ini bisa kita pertahankan. Laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar penilaian administrasi, ini adalah cermin yang menunjukkan apakah yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Karena itu seluruh hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPKRI kami menerima dengan sikap terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab. Dan seluruh evaluasi sudah disampaikan
ada hal-hal yang kita harus masih benahi lagi, masih ada pengembalian walaupun angkanya secara signifikan sudah turun jauh dibandingkan dengan hasil pemeriksaan waktu 2024, tetapi tetap masih ada catatan yang menjadi PR bagi kami dan komitmen kami Pemprov Maluku Utara untuk menindaklanjutinya tepat waktu. Saya target kita bukan hanya menyelesaikan administrasi dalam 60 hari, tetapi target kita menemukan akar permasalahan, memitigasi dan memastikan permasalahan yang terjadi di 2025 tidak terjadi lagi di 2026. Kita berkomitmen untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efisien sehingga berdampak bagi masyarakat. Sebagai catatan, di tahun 2025, dalam pengelolaan APBD selalu yang diprioritaskan tentang manfaat penggunaan APBD. Di tahun 2025, belanja infrastruktur Provinsi Maluku Utara itu hanya sekitar 187 miliar dari APBD kurang lebih sekitar 3,7 triliun, artinya cuma 5%. Di tahun 2026 kita belanja infrastruktur sekitar 550 miliar dari APBD 2,7 triliun akibat dari pemotongan TKD 800 miliar. Artinya belanja infrastruktur di tahun 2026 ini sudah 20%, 4 kali peningkatan dari 2025. Artinya 2026 kita punya struktur APBD yang jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara. Jadi harapan saya perencanaan apakah sudah baik? Belum. Apakah lebih baik? Iya. Tetapi diharapkan administrasi dan tata kelolanya akan jauh lebih baik lagi dari 2025. Karena Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia harus dibarengkan dengan akuntabilitas yang tinggi dan investasi yang besar harus dibarengkan dengan tata kelola yang baik, serta pembangunan yang cepat dibutuhkan pengawasan yang kuat dan tepat. Kepercayaan masyarakat harus kita jaga melalui integritas yang nyata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPK, aparat pengawasan, dunia usaha akademis, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara. Izinkan saya menutup dengan satu penegasan bahwa hari ini kita tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang lebih baik, tapi memastikan bahwa apa yang harus kita perbaiki. BPK telah memberikan arah yang sangat jelas, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan sangat baik, dan pemerintah Provinsi Maluku Utara siap bekerja, berbenah, dan membuahkan hasilnya. Karena pada akhirnya rakyat tidak menilai berapa banyak laporan yang kita buat, tetapi seberapa baik amanah mereka kita jaga, dan seberapa besar manfaat yang mereka rasakan dari setiap rupiah APBD Provinsi Maluku Utara yang kita kelola. Mari kita jadikan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas, mempercepat reformasi birokrasi, dan menghadirkan pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbahagia karena Maluku Utara mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Namun ini adalah kesempatan sangat luar biasa karena Ibu Gubernur hadir di paripurna kali ini, dan seperti apa saya mengutip apa yang dikatakan Ibu Gubernur, rakyat sesungguhnya tidak terlalu peduli dengan segala administrasi dan laporan yang kita siapkan, tapi bagaimana kita bekerja untuk mereka. Maka dari itu di dalam ruang paripurna kali ini, mudah-mudahan walaupun wajar tanpa pengecualian, saya mengingatkan beberapa janji Ibu Gubernur mengenai governance. Pertama, Ibu Gubernur, saya selalu menyampaikan di depan Wakil Gubernur berulang kali, kita harus mengetahui permasalahan yang ada di Maluku Utara, yaitu permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ekonomi ekstraktif. Juga selain dari situ, kita juga harus mengetahui bahwa di wajar tanpa pengecualian laporan kita, ada juga masyarakat
yang memperjuangkan tanah adat mereka dan tanah mereka yang kemungkinan dengan industri. Maka dari situ saya mengingatkan kali ini Ibu Gubernur, tidak mungkin kami melakukan, yang melakukan ini adalah Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria, agar Ibu Gubernur mampu mengatensi hal-hal lahan dan masalah-masalah lingkungan ini kepada pemerintah pusat, agar masyarakat ini mendapatkan solusinya bagaimana di lapangan itu seperti apa. Kemudian yang kedua Ibu Gubernur, ini berkaitan dengan hubungan kita antar lembaga legislatif maupun eksekutif. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna kali ini, 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi, karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.